Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Azizatrisa Yulianti dari Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin PAI kelas B2. Saya akan menjelaskan tentang korupsi dan upaya pemberantasannya dalam Islam. Yang pertama yaitu korupsi, pengertian, ragam, dan hukumnya. Kedua yaitu motif korupsi, motif internal dan motif eksternal. Yang ketiga yaitu bahaya korupsi bagi kehidupan. Yang keempat yaitu hadis tentang korupsi dari Imam Bukhari dan lain-lain. Dan yang kelima yaitu upaya menumbuhkan budaya anti korupsi dan cara penyikapannya. Yang pertama yaitu pengertian apa sih korupsi itu? Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kemudian ragam korupsi. Ragam korupsi yang pertama yaitu gulul. Gulul atau penggelapan adalah mengambil sesuatu dan menyembunyikan dalam hartanya. Kata gulul berasal dari kata aksu syaiwazahuzu fi mataihi, mengambil sesuatu atau menyembunyikannya dalam hartanya. Pada mulanya, gulul merupakan istilah untuk penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan kepada yang berhak. Yang kedua yaitu rishwah. Rishwah atau suap. Pemberian yang diberikan seseorang kepada orang lain bermaksud untuk memenangkan suatu hal yang tidak dibenarkan. Istilah lain yang juga merupakan salah satu bentuk korupsi adalah rishwah. Istilah ini berasal dari kata rashwah, yarshu, rishwah yang berarti menyuap atau menyokop. Orang yang menyuap disebut al-roshi, sedangkan orang yang mengambil atau menerima suap disebut al-murtashi. Sementara orang yang menjadi perantara antara pemberi dan penerimanya dengan menambahi di suatu sisi dan menguranginya di sisi lain disebut al-roshi. Yang ketiga yaitu hadiah. Hadiah atau gravitasi merupakan pemberian sesuatu kepada orang lain atas dasar kerelaan dan tanpa mengharap sesuatu apapun selain ridha Allah. Pemberian hadiah menjadi haram hukumnya jika untuk kepentingan tertentu, seperti memberi hadiah kepada pejabat, atasan, atau penguasa untuk mendapatkan keuntungan. Hadiah seperti itu disebut juga dengan gravitasi, yaitu uang hadiah kepada pegawai yang telah ditentukan untuk memuluskan proyek dan sebagainya. Rasulullah SAW melarang jenis hadiah tersebut seperti ini dengan menyatakan hadiah bagi para pekerja adalah gulul atau korupsi. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya yaitu sarikoh. Sarikoh atau pencurian adalah mengambil barang atau harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut. Kemudian yaitu khianah. Khianah atau khianat atau kecurangan adalah perbuatan tidak jujur, melanggar janji, melanggar sumpah, atau melanggar kesepakatan. Ungkapan khianat juga digunakan untuk seseorang yang melanggar atau mengambil hak orang lain, dapat dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah muamalah atau transaksi jual beli, hutang piutang, dan sebagainya. Khianat juga ditunjukkan kepada orang yang mengingkari amanat politik, ekonomi, bisnis, sosial, dan pergaulan. Selanjutnya itu hukum korupsi dalam pandangan Islam. Perbuatan korupsi memang tidak dibenarkan. Beberapa ulama fikih pun juga sepakat jika menggunakan atau meraih harta dari hasil tindak pidana korupsi itu sama saja dengan memakan hasil rampasan judi atau curian, di mana itu hukumnya haram. Yang kedua yaitu motif korupsi. Ada dua motif korupsi, yaitu motif internal dan eksternal. Yang pertama yaitu motif internal. Yang pertama yaitu terlalu mencintai harta atau hub al-dunya. Menurut Kiai Haji Bisri Mustafa,
Akar segala permasalahan korupsi adalah hub al-dunia, berlebihan dan mencintai dunia. Dunia yang sebenarnya hanya sebagai wasilah atau perantara yang berubah menjadi goyah atau tujuan akhir. Dengan memandang dunia sebagai tujuan akhir, seseorang akan berlomba-lomba mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya dengan cara apapun, tidak peduli haram atau halal atau haram. Nabi SAW menegaskan bahwa cinta dunia adalah pangkal segala kejahatan. Yang kedua itu sikap tamak dan serakah. Tamak dan serakah merupakan dua sikap yang sering mengakibatkan umat manusia mengalami kehinaan dan kehancuran. Sebab kedua sikap ini mengantarkannya kepada sikap tidak pernah puas dan tidak pernah merasa cukup meskipun harta yang dimilikinya melimpah ruah. Yang ketiga yaitu hidup hedonis dan konsumtif. Sikap konsumtif adalah sikap berlebihan dalam mengkonsumsi atau membelanjakan harta tanpa peduli pada nasib orang lain. Sementara hedonis adalah sikap yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Dengan dua sikap tersebut, manusia tidak segan menghalalkan segala cara, termasuk korupsi, untuk mendapatkan harta yang berlimpah. Kemudian, hilangnya kejujuran. Kejujuran adalah aset yang sangat berharga bagi orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kejujuran mampu menjadi benteng bagi seseorang untuk menghindari perbuatan-perbuatan mungkar seperti perbuatan korupsi ini. Hanya saja, nilai-nilai kejujuran telah hilang dari pelaku-pelaku korupsi ini. Oleh karena itu, maka sejak kecil, dalam rumah tangga dan di sekolah seharusnya ditanamkan nilai-nilai kejujuran kepada anak-anak. Nabi SAW bersabda, katakanlah yang benar itu walau pahit sekalipun. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Selanjutnya itu motif eksternal. Yang pertama yaitu adanya kesempatan dan sistem yang rapuh. Salah satu sebab seseorang melakukan tindak pidana korupsi adalah adanya kesempatan dan peluang serta didukung oleh sistem yang kondusif untuk berbuat korupsi, antara lain karena tidak adanya pengawasan yang melekat dari atasan atau terkadang justru atasan mengharuskan seseorang untuk berbuat korupsi. Yang kedua yaitu faktor budaya. Adalah sebuah kebiasaan bagi orang Indonesia bahwa setiap seseorang menjadi pejabat tinggi dalam sebuah lembaga pemerintahan, maka yang bersangkutan akan menjadi sandaran dan tempat bergantung bagi keluarganya. Kemudian yaitu faktor kebiasaan dan kebersamaan. Fakta menunjukkan bahwa sangat banyak pejabat, kepala daerah atau wakil rakyat yang diadili di pengadilan karena melakukan korupsi secara berjamaah. Nampaknya, korupsi telah menjadi kebiasaan yang tidak perlu diusik dan dipermasalahkan. Akhirnya terjadilah pembiasaan terhadap perbuatan yang salah, padahal seharusnya kita membiasakan yang benar dan bukan membenarkan yang biasa tapi salah. Apalagi perbuatan salah itu merugikan banyak orang dan menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia seperti korupsi. Kemudian penegakan hukum yang lemah. Salah satu penyebab orang tidak korupsi adalah kenyataannya tidak ada sanksi hukum yang jelas bagi pelaku korupsi. Padahal hukum terhadap mereka telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi karena penegakan hukumnya lemah, ditambah dengan aparat penegak hukumnya juga pelaku korupsi, maka para pelaku korupsi tidak jera dengan perbuatannya. Dan bahkan semakin parah, akibatnya perbuatan negatif tersebut menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan. Yang ketiga yaitu bahaya korupsi bagi kehidupan. Bahaya korupsi bagi kehidupan. Yang pertama itu bahaya korupsi bagi individu. Budaya korupsi juga jika sudah mendarah daging, maka akan menghancurkan dirinya dan ibadahnya. Yang kedua yaitu bahaya korupsi bagi generasi muda. Jika di generasi muda korupsi dianggap sebagai hal biasa, maka itu pribadi mereka menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur.
Yang ketiga, yaitu bahaya korupsi terhadap kehidupan bermasyarakat. Jika korupsi dianggap hal biasa, maka masyarakat tersebut akan kacau. Selanjutnya, bahaya korupsi terhadap sistem politik. Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimate atau sah di hadapan masyarakat. Bahaya korupsi terhadap sistem birokrasi dan administrasi. Jika birokrasi telah dikuasai oleh korupsi dalam berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan kualifikasi tidak akan pernah terlaksana. Selanjutnya, bahaya korupsi terhadap sistem perekonomian. Jika sebuah proyek ekonomi syarat dengan korupsi, maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai. Keempat, yaitu hadis tentang korupsi. Telah menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami, Syubhah ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Adi bin Sabit ia berkata, aku mendengar Abdullah bin Yazid dari Nabi SAW bahwasanya beliau melarang nuhbah, harta rampokan, dan perbuatan mutilasi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang kedua, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Zi B dari Al-Haris bin Abdurrahman dari Abu Salamah dari Abdullah bin Amru ia berkata, Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi uang sogokan dan orang yang menerimanya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Yang kelima yaitu upaya menumbuhkan budaya anti korupsi. Penyikapannya yang pertama yaitu budaya anti mencontek, plagiasi, dan titip absen. Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sangat jelas, yaitu pendidikan pada hakikatnya adalah mengembangkan potensi diri peserta didik dengan dilandasi oleh kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Dalam membangun karakter mahasiswa, tujuan pendidikan bukan hanya untuk mengembangkan inteligensi akademik mahasiswa, tapi juga membentuk mahasiswa yang berbudaya jujur. Namun permasalahan yang hingga saat ini menjadi fenomena di kalangan sebagai mahasiswa adalah budaya tidak jujur. Misalnya mencontek, plagiasi, dan titip absen. Perilaku negatif ini merupakan bentuk ketidakjujuran yang kelak rentan memunculkan perilaku korupsi. Banyak orang pintar yang lulus perguruan tinggi, tapi sedikit orang pintar yang jujur. Padahal Islam sangat menyukai sifat jujur dan sangat mengecam sifat dusta. Kemudian yang kedua, memegang teguh amanah. Amanah berasal dari bahasa Arab dalam bentuk masdar dari amina amanatan yang berarti jujur atau dapat dipercaya, makluf. Menurut KBBI, amanah adalah sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan kepada orang lain, sedangkan menurut Al-Marogi, amanah adalah sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga agar sampai kepada yang berhak memilikinya. Al-Maragi membagi amanah menjadi 3 macam, yaitu 1 amanah manusia terhadap Tuhan, yang kedua amanah manusia kepada orang lain, dan yang ketiga amanah manusia terhadap diri sendiri. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.